Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayu Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Berdikari. Berdasarkan 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya ke-9 sampai ke-12. Dan bersama saya, Hafer Yesaya Skauna. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada siapapun. Arti berdikari menurut KBBI adalah berdiri di atas kaki sendiri. Mandiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Di dalam bahasa Inggris, istilah berdikari erat kaitannya dengan independen, yaitu orang yang berdiri sendiri dan berjiwa lebih bebas, tidak terikat, serta merdeka. Namun demikian, berdikari bukan berarti tidak membutuhkan orang lain atau memiliki sifat individualistis. Poin penting dari berdikari adalah kemandirian dalam arti tidak menggantungkan kehidupan kita pada pertolongan orang lain. Jemaat Tesalonika yang disapa Paulus dalam suratnya memang telah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal itu diapresiasi oleh Paulus, mengingat situasi mereka yang hidup teraniaya karena iman percaya kepada Kristus. Namun kali ini Paulus ingin mengajak jemaat Tesalonika untuk hidup lebih baik lagi dari semua hal yang sudah mereka kerjakan. Ajakan Paulus kali ini bersifat praktis dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial. Mandiri dengan penghidupannya, itulah yang Paulus serukan untuk mereka kerjakan. Independensi dalam arti ketidakbergantungan pada harta milik atau berkat dari orang lain sangat penting untuk dikerjakan oleh jemaat. Mengapa hidup berdikari ini menjadi penting? Tentu saja supaya mereka dapat semakin leluasa dalam menentukan jalan hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Sehingga mereka dihormati bukan hanya dalam ketaatan mengikut Kristus, melainkan dalam kemandiriannya menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Mereka juga dapat menjadi teladan bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, teens, kemandirian merupakan aspek yang berkembang seiring dengan perkembangan usia seseorang. Sebagai kaum muda, kita harus dapat bisa mengupgrade berbagai kemampuan kita, termasuk tentu saja dalam hal studi. Salah satu cara agar tidak jatuh dalam perilaku curang seperti menyontek atau melakukan tindak kejahatan plagiarisme adalah dengan terus secara berdikari mengasah kemampuan kita. Jadilah teladan kemandirian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh dimotivasi untuk dapat hidup jauh lebih mandiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Tetapi kami pun adalah makhluk sosial, kiranya kami bisa terus mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial. Sehingga kami bisa membagikan berkat kami, pengetahuan kami, apa yang kami bisa bukan hanya untuk kami sendiri tetapi untuk orang lain juga. Tetapi izinkan kami bisa
semakin belajar untuk berjuang dengan cara kami sendiri, dengan tenaga kami. Kiranya Engkau memimpin kami, menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati kita semua.